kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam hukum Taurat sudah disampaikan larangan untuk berzina. Tetapi dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menyempurnakan firman ini. Dan kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai larangan untuk berzina ini. Kita akan melihat Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 28. Bunyinya begini, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang seorang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Nah, kita akan melihat lebih dahulu apa yang disampaikan di dalam hukum Taurat dan dalam Perjanjian Lama mengenai larangan untuk berzina ini. Sekali lagi, dalam 10 firman disampaikan, jangan berzina. Dalam pemahaman orang Yahudi Perjanjian Lama, istri itu dipandang sebagai milik dari suaminya. Jadi kalau saudara-saudara memperhatikan kitab Keluaran bab 20 ayat 17, saudara bisa melihat istri ada dalam kelompok milik atau harta milik dari suaminya. Dia ada di antara rumah, keledai, lembu, kemudian budak. Sekali lagi, istri adalah milik dari suaminya. Nah, larangan untuk berzina pertama-tama berarti melakukan hubungan seksual dengan istri orang lain. Dan kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap larangan ini hukumannya sangat serius. Orang bisa dihukum mati. Dan tindakan berzina atau melakukan hubungan seksual dengan istri orang lain, ini diyakini sudah melanggar hak dari suami perempuan itu. Larangan untuk berzina kemudian dipahami secara lebih luas, yaitu melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrinya. Hubungan seksual hanya bisa dibenarkan kalau dilakukan dengan seorang perempuan yang sudah menjadi istrinya. Nah, kita bisa melihat satu contoh ya dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan pelanggaran firman ini. Kita bisa mengingat apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika panglima dan pasukannya berperang, Daud tinggal di istana. Dan kemudian dia secara tidak sengaja melihat Batsheba, istri Uria, sedang mandi. Dan kemudian muncul keinginan dalam diri Daud untuk berhubungan dengan Batsheba. Maka dia memanggil perempuan itu dan kemudian Daud melakukan hubungan seksual dengan Batsheba. Jelas, ini tindakan yang salah. Daud bukan saja melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain yang bukan istrinya, tetapi Daud melakukan hubungan seksual dengan istri orang lain. Istri siapa? Istri Uria. Padahal Uria itu adalah salah seorang prajuritnya. Dan memang Daud mendapatkan peringatan yang sangat keras. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud, bahkan untuk menyampaikan hukuman kepada Daud.
Apa hukumannya? Anak dari hasil hubungan mereka akan mati. Apa yang dilakukan oleh Daud dan kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan sudah menunjukkan dengan jelas tindakan perzinahan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan Allah tidak berkenan sama sekali dengan tindakan yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang salah dengan larangan untuk berzina. Larangan ini melindungi setiap keluarga, melindungi para suami, melindungi para istri, dan melindungi anak-anak mereka. Dengan larangan ini, kerukunan dalam keluarga, kesatuan dalam keluarga dilindungi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang lebih dari itu. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, maka orang itu sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kita tidak bisa langsung mengetahui apakah seorang itu sedang berzina di dalam hati atau tidak. Hanya dirinya sendiri yang tahu dia sedang berzina dalam hati atau tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan menginginkan perempuan? Yang dimaksudkan itu bukan memandang perempuan, mengagumi, lalu senang melihatnya. Bukan itu. Tetapi lebih memandang seorang perempuan, lalu di dalam hati, dalam pikiran memiliki keinginan untuk berhubungan seksual dengan perempuan itu. Ini yang dimaksudkan dengan berzina di dalam hati. Dan para perempuan rasanya agak sulit untuk melihat bagaimana seorang laki-laki berzina dalam hati atau tidak. Kecuali mata laki-laki itu memandangnya sudah keterlaluan. Para perempuan bisa curiga, ini laki-laki ini melihat dengan mata yang seperti ini. Ini pikirannya pasti kotor tentang saya. Tetapi tanpa menggerakkan mata, tanpa menggerakkan anggota tubuh, tanpa berkata-kata, orang sudah bisa berzina di dalam hati. Lalu apa yang salah dengan zina di dalam hati? Tuhan Yesus mau mengatakan begini, jangankan berzina dalam arti sesungguhnya, berzina di dalam hati, menginginkan berhubungan seksual dengan seorang perempuan, itu sudah sesuatu yang salah, itu sudah merupakan dosa. Lebih lanjut kita bisa mengatakan Tuhan menghendaki agar kita yang mengikutinya menjaga kebersihan hati kita. Jangan sampai pikiran kita, hati kita diwarnai oleh keinginan yang negatif, keinginan yang kotor, dan keinginan untuk berdosa. Sekali lagi, Tuhan menghendaki agar pikiran dan hati selalu bersih. Nah, kemudian kalau sampai terjadi, saya melihat seorang perempuan, saya tertarik, lalu muncul pikiran di dalam hati, muncul bayangan di dalam pikiran, apa yang harus saya lakukan? Sekali lagi, jaga kebersihan hati. Tidak selalu, tidak harus memandang perempuan harus disertai dengan keinginan. Orang bisa gembira, senang memandang seorang perempuan, mengaguminya, tetapi tanpa keinginan untuk berhubungan seksual dengan perempuan itu. Kita bisa mengaguminya sebagai ciptaan Tuhan. Kita bisa mengaguminya begitu saja, tanpa harus mengotori pikiran dengan dosa yang tidak kelihatan ini. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, yang bisa berzina di dalam hati
hanya para laki-laki, perempuan gak bisa. Kita bisa mengingat yang sederhana saja, yang pikirannya bisa kotor, yang hatinya bisa kotor, bukan hanya laki-laki. Laki-laki maupun perempuan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjaga kebersihan hati, kebersihan pikiran, agar firman Tuhan yang menuntun pada hidup kekal benar-benar terwujud di dalam diri kita. Jangan sampai pikiran, hati, mata justru membuat kita melawan kehendak Tuhan dan membuat kita dikuasai oleh dosa. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.